Bab 9, Gilet 1. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene bahkan tidak memiliki kecenderungan sedikit pun untuk menjadi sangat dekat dengan anak-anak lain dari garis agunan minor. Meskipun tidak seperti dia tidak berbagi rasa memiliki dengan mereka, sejujurnya, mereka hanya tidak memiliki sesuatu yang layak untuk diperhatikan. Diakon pertama, yang berusia 11 tahun, kemudian Hansen, yang berusia 14 tahun, dan akhirnya Juris, yang berusia 10 tahun, tiga anak dari keluarga agunan kecil ini tiba satu demi satu. Saat dia tanpa sadar bertukar salam dengan mereka, di kepalanya, dia menyatukan ketiganya di bawah satu identitas. Mereka putus sekolah. Pertama-tama, sikap mereka kurang percaya diri, dan mereka terus melihat sekeliling dengan panik. Dia sangat skeptis terhadap pria bernama Hansen, yang 1 tahun lebih tua dari Eugene. Hansen memiliki pipi yang tembem dan tubuh yang sama bulatnya, tetapi yang sebenarnya tidak disukai Eugene adalah kenyataan bahwa dia berpura-pura menjadi pemimpin kelompok anak-anak saat ini hanya karena dia yang tertua. Tapi dia hanya mempertahankan sikap ini di depan Eugene dan keturunan agunan lainnya. Hansen yang tadinya dengan angkuh bersikeras agar semua orang memanggilnya kakak, segera kembali ke sikap patuh ketika melihat Leonhard dibordir di dada kiri Ciel. Sebenarnya, sikap seperti itu tidak terlalu mengejutkan. Keturunan agunan dari latar belakang yang lemah tidak punya pilihan selain takut pada anak-anak dari garis keturunan langsung. Siapa dia? Itulah mengapa ketiga anak putus sekolah ini terus melirik Eugene dengan mata bingung yang menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti itu. Setelah perkenalan singkat, Eugene telah kembali untuk melanjutkan pelatihannya. Itu adalah perpanjangan dari latihan fisik yang dia lakukan pagi itu. Eugene percaya bahwa semua jenis pengetahuan pasti akan berkembang seiring waktu. Itu juga berlaku untuk seni bela diri. Jadi bahkan jika Eugene adalah salah satu teman pahlawan 300 tahun yang lalu, akan sangat arogan baginya untuk percaya bahwa seni bela diri, bodoh Hamel, tidak dapat disangkal lebih unggul daripada seni bela diri modern. Namun, tidak peduli seberapa maju seni bela diri, selama fondasi yang dibangun di atas latihan fisik tidak terbentuk dengan benar, maka itu tidak dapat digunakan sepenuhnya. Tanpa ragu, Eugene memegang keyakinan penuh pada fakta ini. Jadi bahkan jika dia bisa melupakan pelatihan mana, dia tidak bisa mengabaikan pelatihan fisiknya. Karena aku tidak bisa melatih manaku, aku sebenarnya harus lebih fokus pada latihan fisikku. Rencana seperti itu adalah salah satu yang tak terbantahkan berteriak ketidaktahuan dan kurangnya pilihan yang lebih baik. Tapi jadi apa? Karena tradisi sialan itu, upacara kelanjutan garis darah, dia dilarang melatih mana sejak awal. Upacara kelanjutan garis darah dirancang agar hanya mereka yang berasal dari garis langsung yang benar-benar bisa unggul. Rencana Eugene untuk membalikkan keadaan pada keturunan langsung selama upacara juga, sebagian, merupakan cara untuk kembali ke Vermont, yang telah membiarkan tradisi seperti itu diteruskan. Bukankah itu sulit? Tanya Ciel. Tentu saja sulit, jawab Eugene. Di suatu tempat di sepanjang jalan, Ciel duduk di sebelah Eugene untuk melihatnya berlatih. Dia punya banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Eugene. Terlahir dari garis keturunan langsung, Ciel dan kakaknya telah menerima berbagai bentuk pelatihan sejak kecil. Namun, tak satu pun dari si kembar pernah melihat metode pelatihan yang biadab dan menyiksa seperti yang dilakukan Eugene. Sepertinya seseorang telah tiba, komentar Eugene, mengibaskan rambutnya yang basah oleh keringat saat dia melompat berdiri. Gerbang depan, yang hampir tidak bisa dilihat di kejauhan, terbuka. Karena sudah mendekati waktu ketika matahari perlahan mulai terbenam, Eugene berasumsi bahwa 2 batang atas tambahan, yang diharapkan tiba sekitar waktu makan malam, malah tiba lebih awal. Tapi bukankah ada terlalu banyak keributan yang terjadi hanya karena itu? Eugene mengamati. Para pelayan rumah utama berlari keluar dan berbaris di depan mansion. Bahkan para ksatria yang ditempatkan di belakang mansion berlari dan membentuk formasi. Dia telah mendengar bahwa keluarga dari 2 anak nakal itu, Gargit dan Desra, sangat bergengsi sehingga Anda dapat menghitung jumlah keluarga agunan yang memiliki pengaruh sebanyak itu hanya dengan 1 tangan. Tetap saja, membingungkan melihat semua pelayan ini berlarian dengan tergesa-gesa seolah-olah mereka tidak siap untuk bertemu dengan mereka. Ah, terdengar suara realisasi. Ciel juga merasakan kebingungan yang sama, tetapi saat dia menatap gerbang dengan mata berkedip, dia tersenyum cerah ketika dia melihat bendera mulai berkibar di baris kembar tiang bendera yang berjajar di jalan menuju pintu masuk. Sepertinya ayah sudah kembali, Ciel berseru dengan suara bersemangat. Dia melompat dari tempat duduknya dan berlari menuju gerbang depan bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Eugene. Tuan Eugene, panggil Nina saat dia mendekati Eugene sambil juga kebingungan. Sepertinya tuan rumah telah kembali. Kita harus keluar untuk menemuinya, tunggu, tidak. Kami perlu membuat Anda berubah terlebih dahulu. Petik 2. Akan terlihat lebih baik berada di sana dalam keadaan berkeringat daripada menjadi satu-satunya yang terlambat, jawab Eugene sambil membersihkan kotoran dari tubuhnya. Nina ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum mengeluarkan sapu tangan dari saku dadanya dan menyekannya ke lengan dan kaki Eugene. Bahkan dengan ini, bau keringatnya yang kuat belum memudar, jadi dia bahkan mengeluarkan parfum dan menyemprotkannya ke Eugene. Cukup, kata Eugene. Dia menyelesaikannya dengan menepuk-nepuk rambutnya yang acak-acakan dengan kasar, yang telah berlumuran campuran kotoran dan keringat.
Dia tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk bersiap-siap, tetapi para pelayan paviliun dan orang-orang putus sekolah dari garis agunan sudah pergi ke gerbang depan. Pada akhirnya, Eugene dan Nina adalah yang terakhir meninggalkan paviliun, karena mereka juga menuju untuk menemui para pendatang baru. Wah, Eugene berkata pada dirinya sendiri, terkesan dengan pemandangan itu. Semua bendera, disulam dengan hati singa, berkibar dengan bangga di langit. Ada lebih dari 100 ksatria yang berbaris di sepanjang jalan di bawah bendera. Para pelayan dari rumah utama dan paviliun juga telah berkumpul di satu lokasi, berbaris di pintu masuk mansion. Anggota keluarga dari garis langsung berdiri di depan para pelayan. Menyesuaikan pakaiannya, Ciel berdiri di sebelah kiri Ancila, dan di sebelah kanan Ancila berdiri Cian, wajahnya masih pucat. Meskipun kekuasaan sebenarnya atas rumah tangga telah diambil dari tangannya, Tanis berdiri beberapa langkah di depan Ancila. Posisinya yang lebih tinggi sebagai istri pertama resmi mengharuskannya untuk berdiri di depan Ancila dalam situasi seperti itu. Namun, meskipun dia akan bertemu suaminya, yang telah kembali setelah bertahun-tahun, dia memiliki ekspresi yang relatif tenang di wajahnya. Eugene menatap anak laki-laki yang berdiri di samping Tanis. Meski memiliki wajah yang cukup tampan, matanya terlihat kusam untuk orang seusianya, dan bahunya bungkuk. Ini adalah Ewart Leonhardt, putra tertua dari keluarga utama dan yang pertama dalam garis suksesi. Bibir Tanis bergerak sedikit seolah-olah dia mengatakan sesuatu. Hal ini menyebabkan ekspresi Edward menegang, dan kemudian dia menegakkan punggungnya dan melemparkan kembali bahunya. Sepertinya anak-anak dari keluarga utama semuanya telah menerima bagian yang adil dari cinta yang kuat. Meskipun itu mungkin juga mengapa kepribadian mereka sangat berantakan. Eugene cemberut tidak setuju sebelum memalingkan kepalanya. Tolong ikuti saya lewat sini, pinta salah satu kepala pelayan rumah utama, mendekati dua orang yang datang terlambat dengan kepala tertunduk. Tempat anak-anak dari garis agunan seharusnya berpijak adalah di samping anggota keluarga garis lurus. Berkat jarak moderat antara kedua kelompok, perbedaan status mereka menjadi jelas. Siing. Barisan ksatria menghunus pedang mereka, semuanya menjadi satu. Meskipun lebih dari 100 pedang ditarik sekaligus, suaranya tidak tersebar dan malah terdaftar sebagai satu nada. Kemudian, memegang pedang di dada kiri mereka dengan pedang terangkat tinggi, para ksatria berbalik ke arah gerbang. Seorang pria menunggang kuda hitam besar berlari kencang, memimpin dua kereta di belakangnya. Tidak ada teriakan atau sorakan keras. Sebaliknya, para ksatria menyambut tuan mereka, yang telah kembali setelah bertahun-tahun, dengan keheningan yang menyatu. Jadi ini Gillette Leonhardt. Eugene menatap pria itu dengan mata bersemangat. Meskipun wajahnya tidak mirip dengan Vermont, pancaran cemerlang di mata Gillette cukup mencolok. Dan yang mengikuti di belakangnya pasti adiknya, Gion. Patriark keluarga hati singa, Gillette, memiliki dua adik laki-laki. Saudara laki-laki kedua, Guilford, sudah menikah tetapi belum pindah dari perkebunan utama. Saudara ketiga, Gion, telah memilih untuk tidak menikah dan malah mengikuti Gillette dalam perjalanan pelatihannya. Akan lebih baik jika kamu memberitahu kami sebelum kamu tiba, Tanis menegur Gillette saat dia melewati gerbang. Saya, sang patriark, akan kembali ke rumah, jadi apa alasan saya perlu memberi tahu Anda? Gillette menjawab sambil turun dari kudanya. Ewart, senang melihat kamu tumbuh sedikit. Sudahkah keterampilan Anda tumbuh sesuai? Petik 2. Aku telah mencoba memenuhi harapan ayah. Edward terdiam saat dia menghindari tatapan mata ayahnya. Gillette menatap putra sulungnya selama beberapa saat sebelum menoleh. Dan apakah ini benar-benar Cian dan Ciel? Aku hampir tidak mengenalimu. Anak-anak benar-benar tumbuh dengan cepat. Ini sangat menakjubkan. Konten iklan. Aku merindukanmu, ayah, jawab Ciel dengan senyum lebar. Pada saat itu, Gillette tersenyum cerah dan mengangguk setuju. Dia bisa mencium aroma kotoran dan keringat yang berasal dari si kembar. Itu adalah aroma yang tidak bisa dirasakan dari Edward. Guilford, ku dengar kau sekarang punya anak. Saya minta maaf karena saya tidak bisa berada di sana untuk berbagi momen perayaan itu dengan Anda. Kakak, tolong jangan katakan hal seperti itu, jawab Guilford dengan kepala tertunduk. Di sebelahnya, istrinya, Neria, sedang menggendong bayi yang sedang tidur nyenyak. Gillette menatap bayi itu selama beberapa saat sebelum membuang muka. Tatapannya yang cemerlang mengembara ke anak-anak dari garis agunan. Anak-anak lain segera berdiri tegak, menelan ketakutan mereka. Eugene tidak peduli untuk mengikuti contoh mereka. Gillette hanya melihat mereka, jadi mengapa bertindak seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Tidak perlu menyiapkan sesuatu yang istimewa. Ayo pergi dan makan bersama, kata Gillette, meninggikan suaranya agar semua orang bisa mendengar. Lalu kita bisa mendiskusikan bagaimana upacara kelanjutan garis darah diadakan tahun ini. Semua orang berkumpul di sekitar meja makan persegi panjang yang panjang. Anak-anak dari garis agunan mulai duduk di salah satu ujung meja. Dua gerbong yang tiba bersama Gillette, telah membawa Desra dan Gargit. Seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar untuk dilakukan, keduanya mengambil kursi tepat di ujung meja, di tengah kursi keturunan agunan lainnya. Jadi Eugene duduk di sebelah Gargit. Petik 2 tanda tanya petik 2. Dengan ekspresi bingung, Gargit mengamati wajah Eugene. Itu adalah aturan yang tidak terucapkan bahwa setiap orang duduk di kursi mereka sesuai dengan urutan senioritas dalam klan. Jadi,
Orang yang biasanya duduk di sebelah Gargit adalah si gendut itu, Hansen. Namun, Hansen tidak mengungkapkan ketidakpuasan apapun mengenai pilihan tempat duduk ini dan malah duduk di sebelah Eugene. Ketika dia tiba di siang hari, Hansen mendapat kesempatan untuk mengamati pelatihan Eugene yang sangat biadab. Dia juga telah melihat bagaimana Ciel, salah satu saudara kembar iblis keluarga utama yang terkenal, berbicara dengan Eugene dengan ramah. Hansen benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah dengan kerabat misteriusnya ini. Aku pernah melihat Gargit dan Desra sebelumnya, dan kami bahkan bepergian bersama dalam perjalanan ke sini, tetapi untuk kalian semua. Duduk di seberang keturunan agunan, di kepala meja, adalah Patriark Hati Singa, Gillett. Saat dia membersihkan tangannya dengan handuk basah, dia melihat dengan cermat setiap anak dari garis agunan sebelum melanjutkan, aku tidak tahu siapa kalian berempat. Saya berasal dari Provinsi Gidol. Tolong panggil aku Eugene. Nama ayahku Gerhard Leonhard. Eugene menundukkan kepalanya sedikit saat dia memperkenalkan dirinya. Dengan dia yang memimpin, anak-anak lain dari cabang agunan juga memperkenalkan diri. Namun, hanya Eugene yang bisa berbicara dengan percaya diri. Suara anak-anak lain bergetar saat mereka mengucapkan kata-kata mereka dengan terbata-bata. Fakta bahwa Leonhard Patriark duduk tepat di seberang mereka telah membuat anak-anak ini gugup. Setelah mendengar semua perkenalan mereka, Gillett mengangguk dalam-dalam. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Gillett hanya meletakkan dagunya di tangannya. Ada keheningan total. Keturunan agunan mengambil isyarat dari situasi tersebut dan mencoba menenangkan suara napas mereka. Itu berlaku untuk Gargit dan Desra juga, tetapi terutama Desra. Karena dia duduk tepat di seberang Gillett, dia tidak tahu di mana harus mengarahkan pandangannya, jadi dia terus menggaruk pahanya yang polos dengan gugup. Sangat lapar, gerutu Eugene pada dirinya sendiri. Tidak bisakah mereka dipanggil setelah persiapan makan malam selesai? Eugene melihat ke bawah ke meja makan yang jarang. Meskipun beberapa potong roti dan teh telah disiapkan, bagaimana dia bisa membuat makanan dari itu? Dan siapa bajingan itu? Seorang pria muda berambut pirang sedang duduk di sebelah Edward. Pria itu tiba dengan kereta terpisah dari yang membawa Desra dan Gargit. Pada pandangan pertama, dia tidak tampak memiliki keturunan Leonhard. Eugene memperhatikan bahwa orang yang duduk tepat di sebelah pria itu, Edward, tampaknya juga tidak mengenalinya. Ayah, Ciel angkat bicara, memecah kesunyian. Dia tersenyum malu-malu dan menatap Gillett untuk bertanya, sudah 3 tahun sejak kamu pergi. Apa kau tidak punya hadiah untukku? Sepertinya aku lupa tentang itu, jawab Gillett sambil tersenyum. Seperti kebanyakan ayah, Gillett menyukai putrinya. Apalagi, Ciel jauh lebih pandai bermain imut daripada putra sulungnya. Tapi aku sangat merindukan ayah setiap hari. Tidakkah kamu merasakan hal yang sama, ayah? Tentu saja aku melakukannya. Pembohong, kamu bahkan tidak memberiku hadiah. Haha, aku akan memberimu hadiah spesial setelah upacara kelanjutan garis darah selesai, jadi jangan terlalu menyimpan dendam pada ayahmu yang malang. Selama percakapan antara keduanya, Edward dengan tegas terus mengunyah bibir bawahnya. Cian juga tetap diam dan menundukkan pandangannya, padahal biasanya dia akan bermain-main dengan Ciel. Namun, memar dari kemarin masih menutupi perut Cian. Itu adalah pengingat kekalahannya. Jadi Cian tetap diam karena takut ayahnya akan memarahinya karena kalah dalam duel. Tapi ayah, siapa tamumu? Tanya Ciel. Setelah bertemu dengan tatapan Eugene sekali saja, Ciel berbalik untuk melihat pria yang duduk di sebelah Edward. Dia tahu bahwa Eugene terus-menerus mengamati pria itu, tetapi pertanyaannya bukan hanya karena itu. Toh, Ciel juga penasaran dengan identitas pria tak dikenal ini. Saat ini, baik Ancila maupun Tanis, apalagi 2 saudara laki-laki Gillett, tidak diizinkan bergabung dengan mereka di meja ini. Hanya Patriark Hati Singa, yang akan memimpin upacara kelanjutan garis darah, dan anak-anak, yang akan menghadiri upacara, yang seharusnya duduk di sini. Namun, sekarang orang asing yang tidak dikenal duduk bersama mereka. Aku akan memperkenalkannya nanti, tapi... Gillett ragu-ragu. Saya tidak keberatan memperkenalkan diri sekarang, pria itu berbicara sambil tersenyum. Lagi pula, makanannya belum keluar. Anak-anak ini seharusnya merasa kesunyian ini canggung, jadi akan lebih baik untuk menghidupkan ruangan dengan beberapa percakapan. Petik 2. Gillett dengan tegas setuju, tentu saja, saya hanya menyesal telah mengadakan pertemuan ini lebih awal karena saya sedang terburu-buru. Haha, itu bukan salah Tuan Gillett. Siapapun akan merasa gugup bertemu kerabat jauh untuk pertama kalinya, Lovelian menghibur Gillett. Pria itu berbalik untuk melihat anak-anak dengan senyum ramah. Eugene mengambil cangkir teh sehingga dia bisa minum sambil mendengarkan cerita pria itu. Karena dia merasa sangat lapar, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa, dia ingin setidaknya mengisi mulutnya dengan sesuatu. Halo anak-anak, senang bertemu dengan kalian semua. Namaku Lovelian, dan aku dari Menara Sihir Merah Arot. Desra mengeluarkan suara kaget. Lovelian, beberapa anak memiringkan kepala saat mereka sepertinya ingat pernah mendengar namanya dari suatu tempat. Kakau adalah kepala penyihir Menara Merah, kata Edward sambil berbalik untuk melihat Lovelian dengan ekspresi terkejut. Gurk, Eugene terkesiap, tanpa sengaja menghirup teh panas yang mengepul.